Setiap perjalanan punya cerita sendiri, dan kali ini perjalanan kami dimulai menuju Jogja, kota yang selalu punya cara unik untuk menyambut siapapun yang datang. Sore itu juga, kedua motor kami diserahkan ke jasa towing AMT, perusahaan asal Jogja yang sudah berpengalaman mengawal pengiriman motor besar. Mas Tunjung sang driver, orangnya ramah, sabar, dan selalu siap memberikan kabar tentang kondisi perjalanan. Ya, hal-hal kecil seperti ini yang bisa bikin rasa tenang selalu menemani di sepanjang jalan. Sekitar pukul 5 sore, proses loading selesai. 1 jam kemudian, kami mulai bergerak menuju Jogja. Dua motor Kawasaki Versys 650 dan CF Moto 450 akhirnya siap berangkat setelah 2 minggu penuh persiapan. Selama 2 minggu itu, kami benar-benar mempersiapkan semuanya. Mulai dari pemasangan lampu tambahan, navigasi sistem, sampai desain stiker bodi khusus yang kami rancang sendiri, agar tampilannya terasa lebih kental nuansa adventure. Semua detail kecil itu dibuat bukan sekedar untuk gaya, tapi sebagai bentuk antusiasme kami terhadap perjalanan ini. Langit berubah perlahan dari oranye hangat menuju malam yang gelap. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah, dan setiap kilometer terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Namun, perjalanan tak semulus itu. Di tengah jalan, undercoat pelindung bawah CR-V mobil kami sempat lepas. Tak ada pilihan lain selain berhenti sejenak dan memperbaiki. Karena kelelahan pun mulai terasa, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di Hotel Swiss Bell Rest Area. Malam itu kami gunakan untuk menenangkan diri, menikmati secangkir kopi, dan bersyukur karena semuanya masih baik-baik saja. Kadang berhenti sebentar adalah cara terbaik untuk tetap melangkah jauh. Pagi berikutnya, 3 Oktober 2025, udara pagi terasa segar, dan semangat kami kembali penuh. Mesin kembali hidup dan perjalanan pun dilanjutkan. Cuma nge-shoot hotel doang. Tapi gua lumayan loh, 5 menit loh, dan dapet langsung 1 bunderan itu tadi gua lihat. Lumayan lah. Ya nggak kelihatan ya. Iya kan di sini kan. Terus kan kita bisa bikin follow kan. Ya udah kita turunin di ini nih. Tapi kelihatan sih mobil. Menjelang tengah hari, akhirnya kami tiba di Jogja. Kota ini selalu punya daya tarik tersendiri. Tenang, ramah, dan penuh cerita di setiap sudut jalannya. Ya, kami sempat berkeliling, mampir ke beberapa toko kamera yang ada di Jogja untuk sekedar mencari alat-alat tambahan untuk merekam perjalanan kami. Di Jogja yang penting itu bukan apa yang dicari, tapi apa yang kita temukan di perjalanan. Lampu merah.
Menjelang sore sekitar pukul 6, towing AMT tiba di hotel, membawa 2 motor kami dengan selamat. Setelah memastikan semuanya baik, kami pun bersiap untuk hari esok. Hari di mana perjalanan sesungguhnya akan dimulai. Bukan lagi di atas 4 roda, tapi 2 roda. Tempat di mana setiap kilometer punya makna tersendiri. Perjalanan ini baru dimulai. Dan seperti biasa, Jogja selalu punya cara untuk membuat setiap langkah terasa berarti. Pagi kedua di Jogja, jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Udara masih segar, langit cerah, dan kami bersiap untuk perjalanan pertama di atas 2 roda. Muat. Oh, muat. Yuk. Saya bersama Daniel mulai melaju, meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju arah timur, ke Gunung Kidul. Belakang gue aman gak? Gunung Kidul, sebuah wilayah di bagian selatan Yogyakarta yang dikenal dengan pesona alamnya. Tebing-tebing kapur menjulang tinggi, jalanan berliku, dan udara khas pesisir yang sejuk bercampur asin laut. Di balik lekuk-lekuk jalannya, tersimpan banyak surga kecil. Berangkat sekolah. Kerja Nil. Mari Ban. Jalur lintas selatan menjadi teman setia kami hari ini. Jalan aspalnya halus, mengalun di antara bukit dan pantai. Membuat setiap tikungan terasa seperti tarian antara mesin dan alam. Di sepanjang jalan ini, ada banyak tujuan wisata menawan. Pantai Timang dengan gondola legendarisnya yang menantang ombak. Pantai Indrayanti dengan pasir putih dan kuliner lautnya. Hingga deretan warung yang siap menggoda dengan menu lobster segar ala khas Gunung Kidul. Enak. Sarung enak, helm enak banget.
Awalnya perjalanan berjalan lancar, jalanan bersih, udara sejuk, dan semuanya terasa sempurna. Tapi seperti biasa, setiap petualangan punya plot twist-nya sendiri. GPS yang kami andalkan mulai menunjukkan arah yang agak aneh. Kami mengikuti saja, melewati jalan kecil, menurun, hingga akhirnya kami disesatkan ke jalur Pantai Timang yang ternyata tidak bisa dilalui motor. Jalur itu ternyata khusus untuk jeep wisata, bukan untuk motor touring seperti kami. Jadi ya, mau tak mau kami berhenti, sempat tertawa sambil menertawakan nasib. Karena ya beginilah kalau terlalu percaya sama GPS. Kadang, arah yang salah justru membawa kita ke pemandangan terbaik. Mendingan turun deh, ya. Ngerepotin nih. Panjang banget. Arah kanan tuh. Udah, mundur aja berarti. Mundur lurus. Woi, saya tak turun dulu. Nggak kelihatan kok. Yang di depan deh, lu di sini deh, nggak lu di sini, nah, gua di situ. Ini lu masuk ke satu kan? Oh, kan ya bro. Jadi gua puterin di sini nih, mas. Nggak, gua dari sini nih. Gini aja. Itu tinggal dikit tuh. Biar, yuk. Terus tanggung lihat lagi. Oh ya, biar
Dari tempat itu, hamparan bukit dan laut terlihat luar biasa indah. Momen singkat yang mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan, tujuan memang penting. Tetapi menikmati jalan yang salah pun bisa jadi cerita yang tak terlupakan. Perjalanan belum berakhir, masih banyak rute yang menunggu. Dan setiap kilometer selalu punya ceritanya sendiri. Jadi kan kalau jelas kan arah kanan, rupanya yang lurus sekitar 50 meter sudah ada retribusi. Jalanan yang lurus itu segede ini kan lebih kecil. Ya lebih kecil jalan lama. Kalau yang ketiga kan kanannya itu arah jelas terus, rupanya yang lurus jalan lama seperti ini. Jalur lama ya. Arah pantai. Arah pantai ya. Segitiga gini dia. Dari sini ke segitiga itu kira-kira berapa Kilo sekitar mungkin sekitar 1 kiloan. kilometer? Kalau Kalau ngabisin ini dulu dong. Enggak sampai ngabisin ini ya. Kalau bapak pakai ini nggak sampai 10 menit sudah Belok. jumpa nanti. Oh. Segitiganya itu. Oke segitiga ya. Ya, Pokoknya ada ya. Segitiga ini kan jelas, segitiga. Ya. Jelas kanan, coba lurus retribusi Pantai Indrayanti. Oke. Jalur pantai maksudnya. Oke. Oke, siap. Kamuan mas. Ya. Kamuan. Oke, terima kasih Bapak. Sore itu kami sempat berputar balik arah, salah jalan karena GPS malah nyasar ke gang kecil yang buntu. Tapi ya begitulah, dalam setiap perjalanan selalu ada momen tak terduga. Kadang justru dari salah jalan muncul cerita baru. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut. Tujuan tetap sama, yaitu Pantai Indrayanti, Gunung Kidul. 2 motor, Versys 650 dan Chef Moto 450. Kembali melaju menembus jalanan perbukitan selatan. Setelah menempuh beberapa kali tikungan panjang, kami masuk ke jalur lintas selatan Gunung Kidul. Dan disinilah keindahan sesungguhnya mulai terasa. Aspalnya mulus, lebar, berkelok mengikuti kontur bukit. Benar-benar jalur idaman buat touring. Di sisi lain, berdiri megah tebing-tebing kapur putih. Tingginya menjulang seolah mengawal setiap kendaraan yang melintas. Di beberapa titik dari sela-sela batu itu tampak laut biru membentang di kejauhan. Udara di sini bersih dan kering, khas pesisir selatan. Angin kencang berhembus membawa aroma tanah kapur dan laut. Setiap kilometer terasa menyenangkan. Dan gak lama dari kejauhan mulai terlihat warna biru dari horizon. Angin berubah, lembab, hangat dan asin. Ya, itu tandanya laut sudah dekat. Beberapa tikungan terakhir membawa kami sampai di gerbang Pantai Indrayanti. Begitu motor berhenti, suara ombak langsung menyambut. Pasir putih, air laut jernih, dan sinar matahari sore yang memantul di permukaan air. Semua rasa lelah langsung hilang. Perjalanan ini bukan cuma tentang sampai di pantai, tetapi tentang setiap detik di jalan, salah arah, tawa di tengah panas, dan pemandangan luar biasa di sepanjang lintasan. Dari jalur lintas selatan yang megah sampai ke pantai yang damai, perjalanan hari ini ditutup dengan senja yang sempurna. Hari pertama selesai, tapi petualangan belum berakhir. Besok pagi, kami berdua akan lanjut melakukan one day trip semi off-road menuju kawasan Gunung Merapi. Rute kali ini lewat Salatiga dan lereng Merbabu, menembus jalur hutan dan dataran tinggi. Perjalanan baru, tantangan baru, dan pastinya cerita baru.